Stay tuned. Pernah nggak sih kalian benar-benar memperhatikan bahwa kebanyakan rumah adat di Indonesia bentuknya rumah panggung? Rumahnya tinggi, nggak langsung napak di tanah. Nah, rumah yang kayak gini ternyata bukan sekedar untuk estetika loh, atau untuk tradisi turun-temurun dari nenek moyang aja. Justru rumah seperti ini merupakan hasil dari ciri khas nenek moyang kita dalam membaca lingkungan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Pada masa lampau, kondisi alam Indonesia bisa dikatakan cukup menantang. Banyak wilayah berupa pesisir-pesisir rawa, daerah aliran sungai yang luas, serta kawasan pesisir yang rawan banjir. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah cincin api atau ring of fire, yang dimana sering mengalami gempa bumi atau juga ancaman-ancaman seperti tsunami dan lain sebagainya. Ancaman lain datang dari alam dan lingkungan sekitar seperti binatang buas dan serangga berbahaya juga menjadi alasan kenapa rumah panggung sering digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Menghadapi kondisi tersebut, masyarakat tradisional tidak merusak alam, melainkan membangun rumah lebih tinggi dari permukaan agar tidak terjadi banjir dan serangan hewan liar. Struktur rumah panggung lebih fleksibel saat terjadi gempa dikarenakan tiang kayunya dapat meredam guncangan. Dari hal ini, kita bisa lihat rumah panggung bukan hanya sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai bentuk tempat lindung diri dari kondisi tersebut. Rumah panggung dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan bentuk dan nama yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan budaya setempat. Di Sumatera misalnya terdapat rumah gadang, di Minangkabau dan rumah limas di Palembang yang dibangun tinggi dan luas untuk menampung keluarga besar. Di Kalimantan, suku Dayak membangun rumah panjang yang dapat dihuni oleh puluhan kepala keluarga. Biasanya terletak di dekat sungai. Di
Sulawesi, masyarakat Toraja memiliki rumah tongkonan yang berdiri di atas tiang-tiang kayu dan memiliki atap melengkung khas. Sementara itu, di wilayah Papua, rumah Honai justru tidak berbentuk panggung tinggi. Rumah Honai dibuat rendah, kecil, dan tertutup rapat karena kondisi alam Papua yang lebih dingin, terutama di daerah pegunungan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa rumah adat selalu menyesuaikan dengan lingkungan geografis dan iklim setempat, bukan dibuat secara sembarangan. Rumah panggung dibangun menggunakan tiang-tiang kayu yang ditanam atau diletakkan dengan perhitungan tertentu agar kuat menopang bangunan. Kayu yang digunakan pun dipilih dengan sangat cermat. Biasanya, kayu yang keras, yang tahan terhadap cuaca, rayap, dan juga usia. Salah satu dari keunikan rumah adat terletak pada teknik pembangunannya yang banyak dilakukan tanpa menggunakan paku, melainkan menggunakan teknik sambungan. Teknik sambungan merupakan teknik konstruksi tradisional seperti takikat, urus, pasak kayu, dan ikatan rotan atau ijuk yang digunakan tanpa paku. Teknik ini membuat struktur bangunan menjadi lebih lentur dan tidak kaku, sehingga memberikan fleksibilitas pada seluruh bagian bangunan saat terjadi gempa. Fleksibilitas ini akan membuat energi getaran tersebar ke seluruh bagian bangunan. Oleh karena itu, banyak rumah adat yang dapat bertahan selama puluhan tahun hingga ratusan tahun. Teknik sambungan tidak hanya mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, melainkan juga menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap struktur bangunan. Rumah panggung bukan hanya sekedar estetika, tapi rumah panggung memiliki filosofis yang sangat mendalam. Filosofis rumah panggung berakar pada harmoni manusia, alam, dan spiritualitas yang mencerminkan bahwa nenek moyang kita sangat pintar dalam beradaptasi dengan lingkungan tropis dan menghindari banjir serta hewan buas. Di sini saya akan menjelaskan filosofis mengenai rumah panggung. Filosofis yang pertama itu ada harmoni dengan alam dan lingkungan. Rumah panggung dibangun tidak langsung menempel ke tanah sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah dan juga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang kedua itu ada kosmologi atau 3 dunia. Struktur rumah panggung merepresentasikan pembagian alam semesta. Yang pertama atau dunia kolong disebut dengan dunia hewan. Yang kedua bagian badan atau bagian tengah disebut dengan dunia manusia. Dan yang ketiga bagian atas disebut dengan dunia spiritualitas atau dunia tempat beribadah. Nah, yang ketiga itu ada status dan jenjang kehidupan. Rumah panggung sering kali bertingkat-tingkat yang merepresentasikan jenjang kehidupan manusia yang terbagi menjadi 5, yaitu usia, jenis, bakat, pangkat, dan martabat. Yang keempat itu terdapat keterbukaan masyarakatnya. Nah, di sini rumah panggung itu memiliki teras yang sangat lebar dan sangat luas. Itu menjadi simbol bahwa masyarakatnya memiliki sifat yang ceramah, tamahan, dan sangat terbuka. Nah, yang terakhir itu ada kearifan lokal. Rumah panggung menjadi wujud fisik kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan interaksi sosial. Selain itu, proses pembangunan rumah adat biasanya dilakukan secara gotong royong oleh seluruh anggota masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai kebersamaan, solidaritas, dan rasa saling membantu yang sangat kuat dalam masyarakat adat. Rumah bukan hanya milik satu keluarga, tapi juga menjadi salah satu simbol kesatuan komunitas. Di tengah perkembangan teknologi dan arsitektur modern, konsep rumah panggung ternyata masih sangat relevan. Saat ini, banyak daerah di Indonesia yang kembali mengadaptasi desain rumah panggung, terutama di wilayah rawan banjir dan pesisir. Bahkan, arsitek modern mulai menggabungkan konsep rumah panggung dengan desain contemporer sebagai solusi hunian yang ramah lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa kearifan lokal bukanlah sesuatu yang ketinggalan zaman. Sebaliknya, warisan pengetahuan nenek moyang justru dapat menjadi inspirasi untuk menjawab tantangan masa kini. Rumah panggung menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam dan cara hidup yang selaras dengannya. Rumah panggung menunjukkan bahwa nenek moyang kita memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam membaca alam. Bentuk rumah yang dibuat tinggi bukan tanpa alasan, tetapi untuk melindungi diri dari banjir, gempa, dan kondisi lingkungan sekitar.
Karena itu, mari kita hargai dan lestarikan rumah adat serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar kearifan lokal Indonesia tetap hidup dan bisa menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya.